pernah mendengar kata politik, apa yang terbayang di benak Anda? Nah, kali ini kita akan bicarakan dengan pakar filsafat dari Paramadina, Dr. Aan Rukmana. Halo, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Kang Latif, gimana? Pagi-pagi semangat betul ya? Alhamdulillah. Pokoknya kalau minggu pagi itu sebelum olahraga itu kayaknya harus olahraga fisik. Sebelum olahraga fisik, olahraga mental dulu, mental spiritual dan juga pikiran tentunya. Ya, Suara betul, saya betul. apakah terdengar dengan jelas, kan? Ya, bagus suaranya. Suara saya gimana? Ya. Bagus. Aman, seperti biasa, keren. Oke. Baik. Ya, siap. Rekan-rekan semua, seperti yang sudah kita informasikan di kolom feed kita, bahwasannya kita setiap minggu subuh sebelum beraktivitas, kita akan berbincang-bincang tentang filsafat orang awam. Dan kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang filsafat orang awam terkait dengan tubuh, terkait dengan cinta, terkait dengan makan dan minum, dan ini adalah episode yang ke-6, yaitu terkait dengan filsafat politik. Kalau Anda mendengar kata politik, apa yang terbayang di benak Anda? Silakan Anda boleh komentar atau nanti boleh berpendapat. Silakan. Di sini ada juga ada Pak Tardi Santoso, guru saya. Jadi saya banyak belajar dari beliau, sangat luar biasa. Dan juga ada rekan-rekan yang lain nanti akan terus bergabung. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa bergabung, tidak apa-apa. Nanti kita akan share di IG TV kita atau juga di YouTube kita. Dan kali ini lagi-lagi saya bersama dengan rekan saya, dosen filsafat Paramadina, Dr. Aan Rukmana, yang akan berbincang tentang politik. Aan, silahkan. Filsafat politik bagi kita orang awam seperti apa? Silakan. Ada openingnya, silakan. Ya, sebelum masuk saya mau nanya Kang Latif dulu ini. Kang Latif kenapa nggak masuk politik, Kang? Nah, kalau berpolitik saya sudah masuk, tetapi sudah politik masuk. Praktis yang kalau sudah terbiasa sehari-hari dengan kehidupan berpolitik tentunya. Dan tapi kecuali kalau dibilang politik secara praktis untuk meraih kekuasaan secara konstitusional atau non konstitusional, dengan manfaatkan lembaga ataupun non-lembaga yang lain, rasanya saya belum tertarik untuk join, Kang. Nah, ini menarik ini. Orang selevel Kang Latif aja nggak tertarik. Ada apa ya dengan politik sebetulnya? Itu dia. Kita balik. Iya. Dari Kang Latif kenapa ya? Kan kata Kang Latif katanya udah punya inilah. Artinya kalau mau berpolitik harusnya bisa ya. Tapi kenapa Kang Latif untuk memilih untuk tidak berpolitik? Kenapa, Kang? Ya, dalam artian tadi ya, politik praktis ya. Ya. Oke, politik praktis ya. Jadi kalau kita berpolitik praktis, ada hal yang bisa diperjuangkan, menurut saya adalah dari jalur yang lain selain untuk join dalam politik praktis, dalam konstitusi atau dalam institusi yang sudah disediakan oleh negara untuk bisa memperjuangkan hak-hak orang di sana. Jadi saya memilih untuk jalur yang lain. Tapi kan lebih kecil kan lebih aman, kan? Lebih aman. Oke. Ini saya kenapa bertanya gitu, Kang Latif? Karena begini, karena masalahnya sebetulnya di alam bawah sadar kita itu kita punya satu pandangan tersendiri mengenai politik. Bahkan kalau tadi Kang Latif memisahkan politik praktis sama teoritis, sebetulnya kalau politik di dalam tradisi filsafat itu ilmu praktis, Kang. Dia bukan ilmu teoritis. Justru itu adalah ilmu praktis. Ini saya jelaskan ke sananya. Cuma sama kayak saya juga, Kang, di kampus. Itu kan ketika waktu itu ada rektor kami ya, Pak Anies. Itu kan sebelumnya kan rektor di Paramadina. Waktu mau masuk ke politik itu justru ada perdebatan di antara kami lah. Karena waktu itu saya sekretarisnya Pak Anies ya. Jadi perdebatan itu di antaranya begini. Sebenarnya politik itu cocok nggak sih gitu untuk orang-orang kampus? Itu pertanyaannya, Kang. Gitu. Ataukah memang akademisi itu cukup saja nggak usah berpolitik? Kemudian muncul wacana, politik itu harus diisi oleh orang-orang baik. Kayaknya begitulah. Mungkin alam bawah sadar kita itu kadang-kadang ada anggapan, halo. Aduh, kalau halo, jelas nggak, Kang? Ya, halo. Jelas. Oke, tadi sempat terputus. Iya, kadang-kadang di alam bawah sadar kita itu, Kang Latif, ada anggapan yang negatif mengenai politik. Misalnya, kamu kayak saya nih, saya pernah masuk partai loh, Kang Latif, di satu partai nasional untuk badan luar negeri. Saya pernah masuk di satu partai. Tapi saya merasa, ini bukan tempat saya gitu. Jadi kayaknya saya nggak cocok nih.
Nah, ditambah lagi kata teman-teman, kalau kamu nggak cocok masuk politik. Kenapa nggak cocok? Kamu terlalu nggak enakan sama orang, kata gitu. Kamu masuk politik itu mesti enakan, mesti apa istilahnya itu nggak usah sungkan-sungkan kalau sama orang, kalau hantam-hantam. Nah ini kan artinya itu pandangan politik awam ya Kang ya, yang seringkali muncul di dalam diskusi sehari-hari. Walaupun apa sih politik itu sebetulnya? Nah mungkin kita mulai dari sana Kang Latif ya, apa sih politik itu yang sebetulnya gitu. Nah kalau dilihat dari struktur ilmu politik misalnya, atau politik itu sendiri Kang, di dalam tradisi filsafat, politik itu bagian ketiga dari ilmu praktis. Jadi ada 6 ilmu yang dibagi dua Kang. Itu ada ilmu teoritis, ada ilmu praktis. Nah ilmu teoritis itu ada 3 Kang. Ada metafisika, ada fisika, atau yang kedua itu ada matematika atau logika, yang ketiga itu fisika. Nah, metafisika itu ilmu ketuhanan, ilmu yang adi indrawi begitulah, itu yang metafisik. Kemudian logika dan matematika itu ilmu hukum berpikir. Nah, fisika itu ilmu hukum alam. Nah, ketiga-tiganya ini teoritis kan. Salah satu tujuan dari ilmu teoritis itu adalah mengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Jadi misalnya kita dengan metafisika ingin tahu konsep Allah sebagaimana Allah itu sendiri, misalnya gitu. Dengan matematika, kita ingin tahu ilmu matematika sebagaimana matematika itu sendiri. Artinya kita di matematika nggak boleh ngarang kan? Kalau misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4, ya demikian ilmunya gitu. Jadi bukan menurut saya, tapi hukumnya begitu. IPA juga sama kan? Nah, tetapi jangan lupa ada turunannya tuh namanya ilmu praktis. Praktis itu 3 Kang. Yang pertama etika. Jadi etika itu paling gampangnya adalah ilmu moral. Makanya orang banyak yang salah definisi nih Kang. Etika itu sama dengan moral. Beda. Etika itu ilmunya. Ilmu moral atau falsafah moral namanya etika. Gitu. Nah, perilakunya sendiri atau tindakannya itu moralitas atau moral. Ilmunya itu etika gitu Kang. Makanya etika itu sebetulnya ilmu bagaimana kita mengetahui perilaku kita, baik buruk dan sebagainya, itu di etika kan. Tapi dalam level individu. Nah, ketika kita bicara tentang yang baik pada level keluarga, itu nama ilmunya ekonomi. Dulu kan Kang Latif S1 ekonomi ya kalau nggak salah ya. Itu sebetulnya bicara mengenai yang baik, tapi dalam level keluarga Kang. Nah, tetapi kalau udah bicara yang baik dalam level warga negara, artinya antar keluarga, nama ilmunya itu adalah politik. Jadi politik itu sebetulnya kelanjutan dari etika dalam lingkup individu yang diperluas. Jadi konsep individu diperluas menjadi keluarga, itu ekonomi, ilmunya jadi warga negara, namanya politik. Makanya saya menjadi bertanya-tanya, kenapa banyak makna politik yang disalahpahami. Oh, saya baru boleh terjadi karena memang para perilaku politisinya kan, sehingga menghancurkan makna politik itu sendiri. Kalau kita konsisten dengan tradisi filsafat, maka politik itu sebetulnya melebarkan yang baik dari lingkup individu menjadi lingkup warga negara kan. Jadi yang baik itu bukan hanya individu, harusnya warga negaranya. Ada semua individu. Lewat ilmu apa? Namanya politik jalurnya. Begitu. Makanya kalau ada orang berpolitik malah menghancurkan warga negara, justru bertentangan dengan makna politik itu sendiri. Begitu. Itu kira-kira Kang pengantarnya. Yes. Lah, lalu ini kembali ya. Kita kan udah bicara tentang makna atau tentang istilahnya tadi. Nah, berikutnya adalah kan barangkali ada pandangan-pandangan. Lagi kita mulai dari sisi sisi ilmiahnya dulu terkait dengan para filsuf atau para filsuf ya yang punya pandangan terkait dengan politik, baik itu di zaman sejarah, kemudian sejarah atau modern ataupun neo-modern. Silakan Kang. Ya, memang ini panjang sejarahnya Kang Latif. Tapi kalau kita membaca sejarah, misalnya makna politik sendiri kan kaitannya dengan warga negara sebetulnya. Jadi persoalan terkait warga negara, artinya bukan satu keluarga saja ya. Mencari kebaikan bersama misalnya, itu kata Aristoteles ya. Jadi politik itu sebenarnya media untuk mencari kebaikan bersama dalam lingkup warga negara. Itu teori dari Aristoteles, seperti itu. Dan kita tahu misalnya nanti di
turunannya banyak, Kang. Misalnya di dalam politik itu ada bicara juga sistem politik. Misalnya apakah ada demokrasi nantinya, ada teokrasi dan lain sebagainya. Misalnya contoh demokrasi saja. Demokrasi itu sudah lama sebetulnya. Kan demos ya, demos itu artinya sistem politik yang berlandaskan tadi rakyat sebetulnya. Nah, ini dulu pernah dipraktekkan di Yunani. Tetapi waktu itu praktek demokrasi itu justru pernah memakan korban. Siapa itu? Socrates. Jadi kalau kita tahu sejarahnya, kenapa Socrates kemudian dihukum untuk minum racun ya, hukumannya itu hukuman mati, minum racun, itu karena putusan demokrasi, Kang. Udah ada, tapi demokrasinya lingkupnya masih kecil waktu itu. Masih lingkup demokrasi kota namanya. Jadi lingkup itu masih kecil tuh, ya. Tetapi justru kan putusan demokrasi ini kalau tidak dijalankan dengan benar, jatuhnya bisa menjadi hanya oligarki. Oligarki itu kan hanya kepentingan beberapa kelompok yang mengatasnamakan misalnya demokrasi. Itu dulu ada. Makanya orang seperti Plato kan tidak setuju demokrasi. Justru kalau Plato itu setuju dengan namanya king philosopher. Jadi yang menjadi raja itu harusnya filsuf. Kayak begitu. Oh, iya. Kenapa? Karena filsuflah yang paling memahami tentang kebaikan. Jadi kalau bicara tentang the virtue, keutamaan, tentang goodness, tentang happiness, itu adalah para filsuf. Makanya kenapa waktu itu Plato memang berbeda pandangan dengan filsuf lainnya, ya, termasuk para pecinta demokrasi begitu. Karena bagi Plato yang harus tahu itu ya istilahnya itu filsuf. Makanya suara seorang filsuf beda dengan suara rakyat biasa. Sedangkan kalau kalian nanti pahami coba, demokrasi sebagai satu teori modern ya, itu kan sebut demokrasi dari dulu sudah ada. Tapi dicanggihkan lagi pada masa setelah Renaissance. Di sana nanti ada Rousseau, ada juga namanya John Locke yang membagi kekuasaan itu menjadi 3 ya. Jadi bukan kekuasaan raja, tapi menjadi 3 kekuasaan, eksekutif, yudikatif dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya berasal dari kira-kira ya politik itu nggak bisa hanya satu orang gitu kan. Karena kalau hanya satu orang yang menentukan arah politik, justru itu berbahaya. Gitu. Makanya bicara politik sebenarnya nggak bisa lepas nanti dari bicara sistem politik gitu kan. Ya, jadi bahaya itu kalau hanya seorang yang menentukan, hanya akan memunculkan totalitarianism gitu atau bahkan otoritarianism begitu. Jadi demikian perjalanan dari politik. Makanya kalau bicara politik yang luas sebetulnya, kita mau bicara dalam konteks apa? Kalau definisi tadi sudah saya sampaikan. Plato menolak demokrasi yang jelas. Jadi politik menggunakan demokrasi itu ditolak oleh Plato. Justru harus para filsuf begitu. Nah, itu berkembang terus, Kang. Bahkan kalau bicara konteks politik saat ini pun sampai masa abad pertengahan ya, dari mulai John Locke kemudian terus. Nah, ini beda-beda, Kang. Kalau misalnya kayak Rousseau saja. Rousseau bicara politik itu konteksnya manusianya. Misalnya kalau bagi John Jack Rousseau ya, dia mengatakan kenapa perlu politik? Karena manusia itu pada dasarnya baik. Politik dibutuhkan untuk menjaga sisi baik dari manusia, gitu. Sedangkan Thomas Hobbes itu sebaliknya. Manusia itu pada dasarnya jahat. Karena manusia pada dasarnya jahat, perlu ada yang mengatur yang jahat tadi supaya baik. Artinya kalau nggak tawuran dia, chaos. Nah, chaos itu bisa muncul, makanya supaya jahat itu nggak jadi, harus ada yang lebih jahat. Yang lebih jahat itu siapa? Dalam hal ini konteks yang dilegitimasi oleh apa? Oleh negara. Makanya kenapa? Coba lihat, yang boleh dikasih senjata siapa? Aparat negara kan? Negara. Iya, aparat negara. Sedangkan rakyat nggak boleh tuh bawa senjata sembarangan untuk dipakai membunuh. Bahkan pembunuhan yang dilegitimasi adalah negara. Nah, dalam konteks filsafat, itu sebetulnya yaitu harus ada yang lebih kuat untuk melawan yang jahat tadi. Jadi, kalau konteks jahat lebih jahat begitu. Sehingga disahkan kan, dalam perundang-undangan juga begitu, Kang Latif. Jadi kalau ada satu pemberontakan, kemudian kita, misalnya pemerintah mengirim pasukan ke sana, itu disahkan secara hukum itu. Kayak gitu, Kang Latif. Nah, kira-kira begitulah. Kalau politik, memang diskusinya banyak nih, Kang Latif. Dari sisi definisi, dari sisi sejarah, gitu. Bahkan kalau sekarang juga, kalau kita lihat misalnya, termasuk dalam filsafat juga jadi kajiannya. Misalnya, apakah sistem demokrasi? Kan demokrasi itu kan berangkat dari filsafat manusia, Kang. Mengenai hak, ya, mengenai hak asasi manusia. Bahwa semua orang itu sama. Ini kan proyek modernisme yang luar biasa. Semua orang itu sama. Nggak ada bedanya.
Dan demokrasi itu muncul seiring dengan apa? Kehancuran sistem kerajaan, kan. Di Prancis kita tahu itu hancur sistem kerajaannya, kemudian berdirilah sistem demokrasi di sana. Kemudian Amerika itu juga sama, karena pengusung demokrasi yang modern ya diantaranya Amerika. Indonesia juga sama kan, mengadopsi demokrasi. Walaupun kalau kita lihat di Inggris itu demokrasi iya, tapi juga ada monarkinya. Nah, monarki itu sebetulnya kayak Plato itu. Tapi monarki itu rajanya harusnya filsuf. Dan itu juga kan yang dipegang oleh para filsuf muslim. Kayak misal Al-Farabi ketika menulis buku Ar-Ra'u Ahlil Madinah Al-Fadilah, itu pun sama. Jadi yang menjadi raja adalah raja filsuf harusnya. Gitu. Ya, kayaknya begitu Kang Latif. Kalau demokrasi tidak, semua orang itu sama. Nah, nanti perdebatannya biasanya tadi Kang, apakah demokrasi itu memang menjadi satu-satunya cara kita dalam berpolitik? Kira-kira itu. Ataukah memang ada cara lain? Makanya nanti kita pernah membahas posmo kalau tidak salah Kang Latif ya. Di dalam pandangan postmodernisme, pada akhirnya sistem politik apapun sebenarnya bisa diterapkan asalkan ada makna keadilan di sana. Jadi ada justice. Karena kalau udah ada keadilan, sebenarnya sistem politik apapun itu bisa diterapkan. Itu artinya demokrasi sebagai produk politik, sebagai sistem politik, itu bukan satu-satunya cara manusia berpolitik. Jadi masih ada cara-cara lain, Kang, untuk berpolitik. Selain demokrasi. Ya meskipun demokrasi sendiri mengalami kritik di dalam sih, Kang. Kayak misalnya, kalau teman-teman ada yang membaca ya, misalnya bukunya Karl Popper. Jadi Popper itu, Kang Latif, itu seorang filsuf yang coba mengkritisi diantaranya demokrasi dengan mengatakan perlunya kita mengembangkan open society. Jadi nulis buku judulnya The Open Society and Its Enemies. Jadi open society itu masyarakat terbuka lah. Jadi memang harus ada masyarakat terbuka. Terbuka itu apa? Supaya demokrasi itu tetap bertahan, harus terbuka masyarakatnya. Makanya kalau tidak terbuka menjadi repot. Misalnya perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman. Nah itu nggak bisa tuh. Di demokrasi kalau mau konsisten tidak bisa. Karena demokrasi itu memberikan hak kepada orang untuk berpendapat meskipun pendapat itu bertentangan. Karena nanti yang akan diambil kan yang paling banyak suaranya. Makanya kenapa sistem satu orang satu pilihan itu menjadi legitimized itu karena dianggap suara rakyat, suara Tuhan. Artinya yang paling banyak itu merepresentasikan suara Tuhan. Artinya ya sudah itu udah, iya betul. Itu post populi vox itu kan sudah yang paling banyak itu udah cukup mewakili gitu. Makanya sistemnya begitu, Kang. Ya ada dua mazhab lah. Baik apakah berdasarkan king philosopher atau demokrasi atau kekuasaan berdasarkan rakyat ya, bukan semata-mata satu orang. Gitu. Yes. Terus dan pun sebenarnya dari sistem politik yang ada sekarang tuh sebenarnya tidak ada yang absolut benar-benar absolut sekali. Pun demokrasi juga kita lihat juga antar satu negara dengan negara yang lain yang mengaku demokrasi juga pola penerapannya berbeda, pola kebebasannya berbeda, pola sistemnya pun berbeda. Termasuk kalau bicara monarki, tidak ada monarki yang absolut juga sekarang. Bahkan negara-negara apa ya yang sangat monarki pun kelihatannya juga atau kerajaan gitu ya, tidak ada yang absolut ya Kang ya. Artinya sebenarnya sudah tereduksi semua akan membentuk satu sistem dan tidak ada yang sempurna sepertinya ya. Iya, karena kan gini, karena yang digotong kan kepentingan warga negara, Kang Latif. Artinya bukan kepentingan itu kelompok nih, kepentingan warga negara. Kalau dulu di masyarakat tradisional yang memang belum kompleks ya, seperti sekarang, ya tentu konsep-konsep mungkin seperti Plato itu bisa diambil ya. Artinya konsep seperti Plato itu bisa diambil. Jadi cukuplah kepala sukunya sebagai king philosopher begitu. Tapi kan ketika makin multi etnik, multi budaya, multi bangsa bahkan, kayak kita ini kan multi bangsa nih. Makanya Indonesia itu bukan nation kan. Nations pakai S. Karena banyak bangsanya di kita itu. Bukan satu bangsa gitu kan ya. Bangsanya itu nggak satu gitu. Itu banyak. Nah itu pun kalau Kang Latif lihat. Itu pun sekarang penerapannya beda-beda. Kayak misalnya Inggris ya. Inggris itu kan ada Perdana Menteri kan. Nah Perdana Menteri. Tapi ingat masih ada ratu di sana. Iya. Iya kan masih ada ratu. Nah di Iran. Ini menarik Kang. Iran itu kan republik ya. Artinya sebutkan demokrasi. Tetapi demokrasinya itu coba menggabungkan dengan king philosopher dari Plato sebetulnya, atau dari teorinya Al-Farabi lah mengenai apa raja filsuf atau pemimpin filsuf. Maka di sana itu dibagi dua, Kang. Jadi ada yang namanya ayatullah ya. Kan kita tahu ya ada ayatullah. Ayatullah itu dalam konteks raja sebenarnya itu seperti ini. Iya, sekarang Ali Khamenei
itu seperti ini Kang, seperti raja filsuf sebetulnya. Jadi simbolis ya. Tapi yang memang menentukan nanti ya kita perang, ya kita tidak. Pokoknya yang kaitannya dengan warga negara semuanya secara radikal itu memang Ayatullah. Nah, beda halnya nanti misalnya Kang Latif dengan rajanya. Dulu kan ada rajanya Ahmadinejad kayak gitu. Apa presidennya Ahmadinejad. Itu urusan ekonomi, domestik kayak gitu-gitu. Jadi ini menarik Kang, itu menggabungkan sebetulnya kalau di Iran. Nah, Indonesia bagaimana? Indonesia itu sebetulnya rujukannya ke Amerika Kang. Demokrasi kita itu. Betul, kita itu rujukannya itu memang ke demokrasi ala Amerika. Artinya apa? Demokrasinya itu berangkat dari apa? Dari kira-kira bahwa hak individu itu masih dikasih untuk memilih. Makanya pemilunya kan pemilu terbuka ya. Bahkan kita tidak perwakilan ya, langsung ya. Jadi satu orang memilih satu pemilihan langsung begitu. Itu untuk menunjukkan ya di kita itu demokrasi loh gitu. Nah, cuma memang demokrasi itu ada prasyaratnya Kang Latif. Ini yang kadang-kadang di dalam politik kita melupakannya. Ada namanya pendidikan, ada edukasi. Karena kalau politik tanpa edukasi, yang terjadi seperti kebanyakan yang terjadi di kita ya. Misalnya masih terjadi politik uang. Jadi besok saya mau dipilih, malamnya bagi-bagi uang dulu gitu kan. Artinya orang memilih bukan karena pemahamannya tentang virtue, bukan tentang pemahaman tentang kebaikan, tentang goodwill, bukan. Tapi saya memilih karena orang itu ngasih uang kepada saya pada saat itu. Itu kan nggak jangka panjang, Kang. Gitu. Sedangkan edukasi ini tentu perlu dilakukan. Nah, di mana filsafat itu berperan? Nah, itu di sini. Filsafat berperan terus memberikan satu ulasan, satu kejernihan mengenai kenapa kita masih berpolitik begitu, saya kira. Dengan mengajukan pertanyaan itu saja, itu penting, Kang, supaya semua politisi itu menyadari kalau politik adalah pilihan untuk memperjuangkan kebaikan bersama, bukan semata-mata kebaikan kelompoknya begitu. Ya walaupun saya tahu lah belakangan banyak narasi-narasi yang memecah belah, Kang ya. Aduh, ini kalau bukan karena ini, wah, padahal di dalam warga negara masing-masing justru ngasih kontribusi sebetulnya, gitu. Ya, itu yang sebenarnya itulah yang akhirnya dari demokrasi itu walaupun Vox Populi Vox Dei artinya suara masyarakat atau suara rakyat, suara Tuhan tetap digugat. Artinya saya misalkan disamakan suaranya dengan orang lain, artinya orang yang punya informasi yang dia kaji akan sama suaranya dengan mereka yang tidak punya pengkajian, hanya menerima uang, suaranya sama. Dan itu adalah akhirnya dimanfaatkan secara praktis oleh mereka yang ingin berkuasa dengan cara yang sangat-sangat praktis, pragmatis. Dan karena mayoritas masyarakat di kita barangkali kalau dilihat secara sekilas, yang banyak adalah mereka yang masa mengambang atau grassroots atau floating vote yang paling banyak, ya voting mass yang paling banyak dimanfaatkan. Nah kalau Kang An, kira-kira menurut Kang An, pandangan antum terkait dengan hal ini seperti apa? Terkait dengan tadi kan kita pendidikan kita kan sangat rendah, tapi kita sudah dipaksa ke arah demokrasi gitu kan? Seperti apa, Kang An? Iya betul. Nah sekarang ini kan lagi ramai istilah Kang ya, namanya populisme ya. Jadi di politik itu lagi ramai namanya populisme. Jadi populisme itu begini, orang memilih seseorang dilandasi karena popularitasnya kan. Itu populisme itu yang rame. Makanya ketika ada seorang selebritis itu mencalonkan diri, dia udah punya modal sosial, apa populer. Nah, tetapi yang nggak boleh kita lupakan adalah bahwa di dalam politik kita kembali ke mana dasar aja. Sebagaimana tadi Aristoteles juga katakan, untuk kesejahteraan warga negara. Artinya siapapun yang berpolitik itu memang harus memahami konteks kenapa dia berpolitik begitu. Dan itu perlu yang namanya virtue. Perlu yang namanya keutamaan yang dimiliki oleh mereka yang terjun di politik. Makanya sebetulnya kalau kita mau lihat contoh ya, di Indonesia ini kan sudah ada contoh-contohnya dulu. Bagaimana para founding fathers kita, mereka memperjuangkan kemajuan bersama. Mereka berusaha berpolitik tapi dengan cara yang elegan. Ini contoh saja. Kenapa? Karena mereka punya pengetahuannya. Nggak jauh-jauh lah, kayak Muhammad Hatta itu kan, itu bukan orang biasa. Beliau baca itu, buku-buku politik, bagaimana pandangan politik di Belanda, kemudian perjuangan apa yang perlu dibangunkan di Indonesia ini. Karena mereka berpikir jangka panjang gitu, mengenai kita ini mau ngapain dengan bangsa ini. Soekarno juga sama. Dulu ada kontroversi sebagai seorang presiden yang menyimpan banyak bukan rahasia ya,
kontroversi begitulah. Tapi kan juga Bung Karno itu pembaca yang baik kan. Saya suka baca buku, suka berdiskusi, tahu Montesquieu, tahu namanya Voltaire, tahu yang namanya Leo Tolstoy, tahu sastra, tahu budaya. Makanya ketika berpolitik tentu dengan pengetahuannya tadi, gitu. Jadi bukan semata-mata berpolitik hanya karena ingin jabatan. Apalagi kalau untuk melanggengkan kekuasaannya, tentu bukan itu. Itu bukan begitu politik di dalam filsafat begitu. Kalau bicara filsafat ya, bukan demikian, karena harus menjadikan semua warga negara begitu. Kemudian yang lain misalnya selain itu ada Sultan Syahrir, ada Tan Malaka, itu pun sama. Itu mereka para pembaca-pembaca yang baik. Nah, konteks yang tadi Kang Latif sampaikan, kenapa terjadi populisme seperti yang ada saat ini, di mana orang memilih bisa voting mass tadi ya, hanya karena tergantung arus uangnya bagaimana begitu. Itu menunjukkan memang pendidikan politik kita masih terbelakang, masih rendah. Makanya kayak kajian kita pagi ini kan sebetulnya part of pendidikan politik sebetulnya. Nah, filsafat itu bisa berperan di sana. Jadi pendidikan politik itu memang harus sesuai. Ya sebagai contoh aja Kang Latif. Saya itu agak miris ya, kemarin ketika pemilu kita tahun 2019 ya. Itu kan luar biasa loh. Kita itu bisa terpecah belah hanya karena beda pilihan politiknya. Itu luar biasa. Itu kejadian luar biasa kan. Sampai ada perceraian pun disebabkan karena perbedaan pilihan politik. Itu saya membaca di banyak media. Betul ya Kang Latif ya? Pertemanan pun menjadi musuhan mungkin sampai sekarang. Itu karena bahkan saudara politik pun bisa banyak yang left dari grup WA gitu. Iya. Artinya di kita itu memang pendidikan politik itu masih PR di kita itu gitu kan. Harusnya kan kalau di politik atau kalau bicara demokrasi, ya kita mesti bersedia menerima perbedaan. Itu hal yang biasa-biasa aja. Kang Latif dengan saya, misalnya kita bisa beda. Mungkin antum 1, saya 2 misalnya gitu. Tapi kan nggak ada masalah. Karena kenapa mesti ada pilihan semacam itu Kang di politik? Itu kan konsekuensi dari demokrasi yang dianut Kang. Artinya demokrasi itu apa? Kita harus terbiasa dengan cara pandang sendiri yang berbeda gitu. Jadi cara pandang berbeda itu bukan sumber konflik, justru itu menjadi sumber sinergi. Kan harusnya demikian. Kenapa? Karena gini, itu kan awalnya John Locke tuh yang mengatakan mesti dipisah nih kekuasaan, ya. Rousseau juga sama itu nanti. Makanya kan kenapa sih bukan hanya eksekutif ya, bukan hanya presiden misalnya yang menjadi satu-satunya kekuatan. Karena kalau konsep monarki kan satu hanya raja Kang ya, yang kuat itu gitu. Sedangkan dalam sistem demokrasi nggak begitu, ada 3 kekuatan. Apa saja coba kita lihat ya di sini. Itu ada namanya fungsi-fungsi eksekutif. Siapa yang memerankan eksekutif? Presiden. Menjalankan mandat ya, undang-undang itu kan presiden. Tapi ada namanya fungsi legislatif. Itu anggota DPR itu. Ya, DPR, MPR di sana. Tapi bukan hanya itu. Ada namanya fungsi yudikatif. Jadi yang menyusun undang-undang gitu ya, yang memutuskan undang-undang, yang menjalankan undang-undang itu beda orangnya. Lembaganya beda. Karena kalau sama, justru di sanalah sumber korupsi. Di sanalah sumber otoritarianisme. Itu yang membedakan sistem itu Kang Latif. Nah, tapi kita di masyarakat, kita nggak terbiasa dengan itu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat antara DPR dengan eksekutif ya, dengan legislatif begitu, itu nggak kita anggap itu sebagai satu pendewasaan gitu. Tapi dianggap sebagai satu perpecahan. Nah, ini yang bahaya kan. Perpecahan. Saya bilang, wah ini kita memang harus belum siap lah. Tapi kalau udah ngomong open society-nya dari Karl Popper ya, wah ini nggak gampang. Mungkin Kang Latif pernah baca ya, jadi Karl Popper itu gini Kang, dia bilang di dalam open society itu justru tidak ada sistem yang absolut Kang. Jadi gini, open society itu prinsipnya harus terus didiskusikan. Jadi justru ketegangan dalam diskusi itulah yang membuat kematangan itu sendiri. Jadi jangan absolut gitu, karena kalau absolutisme yang muncul, apalagi dalam politik, itu berbahaya sekali gitu. Nah ini memang menjadi problem Kang, kalau di politik itu nanti kalau sudah masuk ideologi, misalnya agama, misalnya kita berpolitik atas nama agama. Nah ini kan udah makin kompleks nih. Nah misalnya saya berpolitik atas nama agama, itu akhirnya kalau ada pihak lain yang berpolitiknya tidak atas nama agama, itu kan nanti dianggapnya bukan hanya melawan politik atau perbedaan politik, partai dan sebagainya.
tapi dianggap juga melawan agama. Itu hanya terjadi, Kang Latif. Makanya dulu kalau di Indonesia Kang sempat muncul, kalau saya sebutnya filsuf juga ya, walaupun di Indonesia ini Cak Nur ya, itu dengan waktu itu beliau mengatakan Islam yes, partai Islam no. Itu sebetulnya sempat heboh, betul sempat heboh. Kan sebetulnya Islam itu sebagai ajaran oke gitu. Tetapi kalau bicara partai, walaupun dia berlandaskan agama, ya namanya partai ya partai, Kang. Di sana ada kepentingan, di sana ada kayak gitulah. Jadi jangan pernah mengabsolutkan partai, kayak begitu. Dan karena nilai agamanya saat itu malah akan tereduksi ketika sudah bergabung dalam partai. Betul. Karena kesucian itu bukan pada partainya sebetulnya. Bukan. Jadi bukan pada sistemnya, bukan. Karena bicara sistem, itu ada produk pikiran manusia. Sama saja sebetulnya, apapun itu sistemnya kan gitu. Tetapi itu juga justru cara untuk tetap mensucikan agama ya. Jangan ditarik-tarik agama itu kemudian menjadi komoditas atau menjadi jualannya partai begitu. Nah kalau di filsafat yang itu dibahas Kang, memang sangat kritis ya. Oke, nah serunya adalah tadi bicara popper tadi. Akhirnya tadi saya sempat sampaikan, akhirnya memang tidak ada satu ideologi atau satu sistem yang benar-benar sama di antara satu negara, karena tadi Popper bilang kan harus ada proses di sana yang terus-menerus bertransformasi, yang terus-menerus didiskurskan, dan akhirnya menjadi satu bentuk tersendiri dalam sebuah negara. Dan bentuk itu pun pasti akan terus bertransformasi ya Kang. Iya, ada namanya kritisisme Kang Latif. Jadi ada namanya kritisisme, jadi terus ada kritik. Makanya Popper itu mengkritik sistem komunis Kang. Beliau itu mengkritik, kenapa? Misalnya komunisme itu dalam hal materialisme, karena reduktif, tertutup dia. Dia seakan-akan yang lain itu kemudian keliru gitu. Jadi kalau nggak menganut sistem itu, yang lain itu keliru. Itu Popper itu. Itu udah jelas. Bukan hanya itu Kang, termasuk Hegel ya. Kalau di filsafat tuh ada yang namanya Hegel, sosok Hegel. Jadi idealisme pun dikritik. Jadi ya nggak bisa mengabsolutkan tuh nggak bisa Kang. Karena yang namanya manusia itu ya kalau bahasa awamnya kita itu nggak mungkin kemutlakan itu bisa direngkuh oleh manusia Kang. Makanya kita mesti bagi-bagi itu. Yang namanya absolut itu mesti dibagi-bagi. Kalau di politik ya lewat demokrasi kan dibagi-baginya kan. Gitu. Iya. Dan karena sesungguhnya salah satu fitrahnya manusia adalah ada freedom yang memang membuat manusia ingin menemukan esensi hakikinya tentang freedom tadi. Dan akhirnya memang transformasi juga telah mengubah komunisme yang ada sekarang. Memang tidak ada komunis yang murni ya, bahkan di China pun, di Tiongkok, bahkan di mana negara-negara di Eropa Timur yang dulu komunis pun sudah tereduksi, sudah bercampur nilai-nilainya. Misalkan ekonominya mereka juga sudah mengarah ke ekonomi kapitalis, walaupun tetap pengendaliannya pun tetap kencang, tetapi juga tidak menerima itu sebagai salah satu sistem yang absolut benar, tapi mulai mengadopsi hal-hal yang lainnya, dan itu akhirnya memang apa yang kata Popper tadi adalah benar-benar sudah mulai tercipta sekarang, walaupun mungkin tidak sekeras yang diharapkan. Termasuk juga di Thailand yang kita lihat ada sebuah pertanyaan mendasar yang diutarakan oleh rakyatnya. Padahal ketika saya ke Thailand selalu dibilang, di sini mohon maaf saya tidak bisa berbicara tentang politik, apalagi berbicara tentang raja, karena hukumannya sangat berat sekali. Kata pemandu wisatanya seperti itu. Tapi ternyata akhirnya sekarang orang sudah mulai mendobrak itu. Apakah masih dibutuhkan raja? Itu kan pertanyaannya, akhirnya membuat demo besar-besaran, banyak korban yang dipenjarakan, banyak korban tetap ada proses represif. Tetapi pertanyaan itu kembali akan selalu menyeruak ketika manusia melihat adanya tadi penyimpangan terhadap etika, penyimpangan terhadap kebaikan, penyimpangan terhadap kekuasaan. Tetap orang akan mendorong ke arah kebaikan, dan tetap orang akan memperjuangkan freedom-nya. Dan itu akhirnya menjadi salah satu, menurut saya adalah salah satu bentuk hakiki manusia untuk menemukan yang politik pun akhirnya terus bertransformasi karena tuntutan-tuntutan hakiki dari manusia itu ya Kang. Iya betul, setuju Kang. Karena kebenaran itu Kang tidak mungkin direngkuh hanya oleh seorang individu. Itu yang berbahaya. Makanya kenapa kemudian sistemnya demokrasi. Sampai kalau di kajian agama Kang Latif yang saya baca, misalnya dulu ada Profesor Deliar Nur ya, itu menulis tentang politik. Politik ya, termasuk yang di Islam juga sama.
Itu sebetulnya kan pada masa Rasulullah saja. Ini bicara sedikit ke agama Islam ya Kang ya. Itu sebetulnya sama Kang Latif. Jadi masa Rasulullah ketika Rasulullah wafat, setelah itu kan ada khalifah yang 4 itu. Nah, keempat khalifah itu dipilih itu berdasarkan demokrasi Kang Latif. Sistemnya demokrasi, meskipun modelnya macam-macam Kang. Demokrasi itu ada berdasarkan perwakilan gitu ya. Perwakilan itu misalnya beberapa kabilah-kabilah itu kepala sukunya dikumpulin, ayo milih nih siapa penggantinya. Itu kan musyawarah itu begitu misalnya. Makanya kenapa di kita nih yang mayoritas misalnya beragama Islam di sini, kemudian mengapa kemudian kita juga mendukung demokrasi, karena di dalam sejarah Islam pun itu pernah ada masanya gitu. Jadi 30 tahun Kang, masa kekhalifahan Ar-Rasyidun itu menerapkan sistem demokrasi dengan caranya yang memang beda-beda ya, dari keempat khalifah ini beda-beda. Tapi spiritnya sama. Makanya kenapa demokrasi itu kalau dikatakan apakah bertentangan dengan agama? Tidak. Justru ini cara kita lebih berendah hati lah dalam mengatur kehidupan kebangsaan kita gitu. Itu Kang Latif. Jadi saya termasuk ya kepemimpinan Rasulullah pun ya yang katanya khilafah itu ketika dibilang oh ini Rasulullah itu juga seorang rasul, ternyata juga dalam berpolitiknya juga ternyata tidak absolut menerapkan apa yang diutarakan. Iya, misalkan ada beberapa anak saya Salman Tamimi Karim salah satunya terinspirasi dari Salman Al Farisi. Nah, ketika Rasulullah ingin dikepung oleh para musuhnya saat itu di Madinah, kemudian mencoba untuk menerapkan satu strategi berperang saat itu untuk bertahan. Saat itu juga bertanya dan menyerap informasi dari para sahabat. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasanya tidak cocok, sahabat bertanya, ya Rasul, apakah ini adalah inspirasi atau ini adalah wahyu dari Allah SWT atau ini adalah pendapatmu? Atau ini adalah pendapat yang bebas. Oh, ini pendapatku. Bolehkah saya berpendapat? Silahkan. Dan akhirnya banyak pendapat-pendapat sahabat yang terkait dengan praktis pengelolaan negara, pengelolaan sistem yang keseharian juga banyak didapatkan dari masukan-masukan dari para sahabat atau dari para orang-orang yang lainnya. Contoh, pembuatan kondak atau parit ketika perang pun itu adalah idenya bukan ide Rasulullah, tapi ide dari Salman Al Farisi. Artinya sebenarnya pada dasarnya diterapkan pun tidak ada yang absolut kita diajarkan tidak untuk menerima apa yang katakan oleh pemimpin sebagai sesuatu yang absolut benar, karena pasti akan ada sesuatu hal yang bisa kita berpendapat ruang untuk memperbaiki. Seperti itu pun termasuk yang John Locke terkait dengan legislatif, eksekutif, yudikatif, 3 pilar demokrasi atau 3 pilar itu. Akhirnya banyak yang menambahkan, oh ada pilar keempat. Pilar keempatnya apa? Pers misalkan. Ketika pers atau oposisi, nah itu kan juga salah satu bentuk pilar yang lain, karena bisa jadi ketika legislatif, eksekutif, dan yudikatif bersekongkol, perlu ada yang namanya kekuatan lain yang untuk bisa menyeimbangkan, itu oposisi, bisa dari pers. Bahkan ketika pers pun ikut tergabung dalam persekongkolan jahat, misalkan, ya perlu ada oposisi yang tetap ada untuk menjaga perkembangan atau menjaga kebaikan dari tujuan utama dari demokrasi itu. Betul, Kang. Makanya ini Kang Arif mengingatkan saya, ini kita tadi bicaranya politik itu lebih kepada politisinya ya. Tapi yang mungkin perlu saya sampaikan juga ada tentang warga negaranya, Kang. Di dalam kajian politik itu ada namanya civil society. Jadi civil society itu adalah masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang luar biasa tingginya. Tapi dari masyarakatnya, Kang. Yang tadi Kang Latif sampaikan diwakilkan misalnya oleh pers misalnya. Itu. Meskipun itu diskusinya panjang juga Kang Latif, bagaimana kalau orang pers juga berpolitik, kemudian jadi orang pers juga berpolitik, kemudian itu kan jadi satu persekongkolan juga. Tapi yang jelas Kang Latif, memang kalau di dalam civil society itu begini, kalau kita mau politik kita bagus, maka melalui edukasi, melalui masyarakat. Karena gini, kalau masyarakatnya itu sudah bagus, edukasinya juga berjalan baik, ada civil society yang makin matang, maka siapapun yang mencalonkan terjun di dunia politik ya, menjadi pejabat dan sebagainya, itu kan mewakilkan masyarakat sebetulnya. Jadi mereduksi berbagai macam penyimpangan. Tetapi kan sekali lagi civil society aja belum tuntas nih kan. Ya makanya pendidikan di kita kan belum tuntas gitu. Betul, makanya karena belum tuntas akhirnya tidak semua memang yang masuk ke politik yang pada awalnya mungkin niatnya itu ingin, ya saya ingin baik, tapi karena
ya power itu kan bisa membuat orang korup, Kang Latif. Itu luar biasa. Power tend to corrupt. Yes, power tend to yes, ya corrupt absolutely kan gitu. Saya pernah dengar waktu itu cerita dari seseorang kan ketika diangkat jadi menteri itu, wah luar biasa katanya. Itu ibaratnya mau buka pintu aja nggak bisa itu kan, dibukain maksudnya. Dibukain. Dia turun dari mobil, dibukain pintu mobilnya, mau apa-apa. Jadi perasaan menjadi orang istimewa itu luar biasa sekali. Maka kenapa banyak orang menginginkan itu. Nah, kalau kita belajar politik atau memain politik, justru politik itu bukan hanya itu gitu. Bukan hanya merasakan keistimewaan yang melekat pada individu, bukan ya. Tapi bahwa dia itu masih memperjuangkan yang lain. Kewarganegaraan, kebangsaan, kayak gitu kan Latif. Makanya kenapa kalau ada istilah di bahasa Belanda ya, lijden is lisden gitu. Bahwa yang namanya pemimpin itu menderita. Ya memang itulah bagian dari memperjuangkan kebaikan bersama. Gitu. Jadi bukan hanya semata-mata memperjuangkan kepentingan kelompoknya, begitu Kang Latif. Nah, filsafat sebetulnya membantu kita membuka ruang itu, Kang. Jadi apa-apa yang dianggap sudah baku itu didiskusikan kembali begitu. Ya, tapi mungkin karena akhirnya ranah yang tadi kita masih tercampur dengan budaya feodalisme, mengagung-agungkan pemimpin, memanjakan pemimpin, bahkan mungkin kalau kata-kata adalah menjilat pemimpin. Akhirnya banyak pemimpin juga yang akhirnya tetap ada post-power syndrome, tidak ingin kehilangan power, kehilangan kehormatan, kehilangan itu, sehingga ingin selalu melanggengkan apa yang memang sudah dia dapatkan, kenikmatan itu. Iya, karena ada kemapanan yang terganggu, kan. Nah, sebetulnya kalau mau konsisten dengan demokrasi misalnya kan, kemapanan itu harus siap untuk diganggu memang. Iya. Karena di dalam politik itu kita harus terbiasa gitu ketika kemapanan dipertanyakan ulang dan sebagainya. Itu biasa-biasa aja gitu. Itu kan Latif, kenapa? Karena berangkat. Kalau kita bicara terkait dengan praktis yang ada sekarang di zaman sekarang, ketika dunia digital itu makin berkembang, itu juga semakin seru lagi karena untuk bisa mass gather atau mendapatkan banyak massa itu menjadi lebih variatif. Dan serunya adalah karena pendidikan kita, edukasi itu edukasi dan literasi itu bukan hanya terkait dengan udah S1, S2 atau apa. Betul. Adalah bagaimana kesadaran terhadap pemaknaan apa yang dia dapatkan. Dan ternyata ini kalau saya perhatikan sekilas, banyak di antara kita walaupun sudah sangat berpendidikan, itu pemahaman terhadap kedewasaan terhadap menyikapi hal yang sifatnya politik itu sangat-sangat mohon maaf sangat-sangat dangkal, sehingga mudah sekali terprovokasi bahkan orang yang beredukasi. Dan itu mungkin salah satunya kalau saya lihat adalah dari perkembangan teknologi, ada yang disebut dengan kutukan algoritma. Mungkin kalian pernah mendengar terkait dengan kutukan algoritma. Contoh sederhana adalah kalau Anda suka pada satu tokoh, Anda memfollow tokoh itu, dan Anda pernah like atau mengkomen di sana, maka mau tidak mau Anda akan dianggap sebagai orang yang suka terhadap tokoh itu secara algoritma. Maka Anda akan terus di-feeding oleh informasi-informasi dari satu pihak itu. Dan sehingga konyolnya adalah apa yang disampaikan oleh satu sumber itu dianggap sebagai kebenaran absolut, sehingga menegasikan yang lain. Pun termasuk kalau Anda suka pada tokoh B, Anda suka pada itu, sudah sering lihat algoritma digital itu akan menganggap Anda adalah penggemar yang sana. Maka informasi di sana itu akan terus di-feeding. Dan konyolnya adalah lagi-lagi ada pemaknaan, ini yang benar. Sehingga itu yang selalu akan terjadi perpecahan adalah ketika kubu A menganggap informasi dari A yang paling benar, informasi B salah, termasuk sebaliknya. Yang B salah, yang B benar, yang A salah. Dan itulah yang akhirnya terjadi perpecahan. Dan itu terjadi bukan hanya masalah terkait dengan pendidikan tidak berpendidikan, tetapi adalah pemahaman literasi dan juga untuk mengkaji apa yang benar, apa yang salah. Sehingga akhirnya kutukan algoritma itu udah nyata gitu. Maka kalau saya terus terang selalu melihat dari dua sisi. Saya follow tokoh A, saya follow tokoh B, saya follow pemerintah, saya follow juga oposisi. Sehingga bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan itu akan membuat satu kelengkapan ya. Karena lagi-lagi tetap kita butuh itu. Yang dikhawatirkan sekarang ada yang namanya post-truth, Kang An. Ini menarik. Ini nyata saya terjadi adalah ketika saya berbicara tentang keilmuan, waktu itu saya dengan seorang teman bicara tentang keilmuan, saya bicara tentang sebuah teori.
Nah, karena saya menyentuh satu titik krusial yang dianggap dia sedikit menyinggung terkait dengan tokoh favoritnya, saat itu langsung marah. Loh, saya bilang saya bercerita tentang teori, saya bilang, dan itu disebut dengan post-truth. Artinya apa? Kalau orang sudah yakin dengan apa yang dia yang dia percayai itu, ketika tersentuh satu titik saja, maka apapun yang diyakini itu, maka itu menjadi kebenaran absolut. Akhirnya tidak menegasikan atau tidak menerima pendapat apapun, walaupun itu mungkin bisa jadi melengkapi. Nah, itu yang berbahaya adalah post-truth tadi, yang sehingga masyarakat terbelah. Dan bagi politisi yang memang praktis ingin memanfaatkan itu adalah sangat mudah. Dalam artian, saya manfaatkan saja deh kondisi ketika masyarakat terbelah ini, saya bisa tahu bagaimana cara meraihnya dengan sangat mudah. Padahal itu secara efek jangka panjang, maka akan terus membelah bangsa kita. Maka mungkin lagi-lagi literasi, kecerdasan untuk bisa mengkaji, dan kelengkapan wawasan kita untuk melihat both overside, lagi-lagi both overside, dua sisi yang berbeda, akan menambah kebijaksanaan kita. Dan itu yang akan mendewasakan demokrasi dan juga berpolitik kita, kan. Ada pendapat itu, kan? Betul, dan itu di dalam politik, apalagi dalam filsafat, Kang, ya, justru yang diharapkan. Jadi kita itu harus punya kemampuan selalu bertanya. Jadi jangan tidak bertanya. Makanya kalau sekarang ini, Kang, ada satu istilah itu namanya critical thinking, ya. Jadi critical thinking itu sebetulnya tidak dimiliki oleh mereka yang terpelajar sekalipun. Maksudnya bukan sedikit atau mungkin belum menjadi kebiasaan mereka. Jadi mungkin boleh jadi ketika mempelajari ilmunya juga menjadi sangat konservatif, ya. Ada konservatif itu menjadi sangat absolut gitu. Sehingga kebiasaan mengabsolutkan teori itu juga mungkin dipakai untuk mengabsolutkan yang lain, Kang. Termasuk informasi-informasi yang masuk, meskipun di sana ada algoritmanya sebetulnya. Yang saya tahu sih, Kang, kalau kita terbiasa mengupdate satu toko, ya nanti misalnya di IG saja, nanti akan datang itu ya tokoh-tokoh itu terus kan informasinya gitu. Itu yang akan terus-terusan di feeding dengan informasi itu gitu. Ya tadi yang saya sampaikan, Kang Latif, kita harus terbiasa sebetulnya untuk critical thinking. Nah, salah satu critical thinking itu dengan bertanya, Kang. Why? Misalnya, kenapa? Kenapa saya mesti memilih tokoh A? Kenapa mesti memilih tokoh B? Nah, filsafat itu kan bertanya, Kang, sebetulnya. Makanya kalau kita ingin betul-betul mempraktekkan filsafat misalnya dalam politik, ya kita harus mau bertanya. Kenapa harus tokoh ini, ya? Kemudian ada jawabannya nih. Karena A, B, C, D. Itu ditanya lagi. Kenapa A, B, C, D mendorong saya suka dengan tokoh ini, ya? Gitu. Atau sederhana begini. Kalau kita mendapat informasi, Kang, satu informasi yang tadi Kang Latif sampaikan, cover from both side itu penting. Lebih baik kita cek dua-duanya. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Nah, pertanyaan kayak gitu, itu kadang-kadang hilang, Kang. Kalau sudah muncul fanatisme politik, itu masalahnya. Jadi seakan-akan benar salah itu dengan pilihan itu saja gitu. Padahal kita tahu filsafat itu kan menolak itu gitu. Filsafat itu menolak fanatisme, Kang. Karena di dalam filsafat itu punya satu keyakinan, masing-masing individu kita itu punya satu pandangan yang boleh jadi pandangannya itu lebih mendekati kebenaran dibandingkan yang lainnya. Jadi nggak bisa kita betul-betul fanatik gitu. Mohon maaf, Kang. Gak apa-apa. Malah jatuh. Oh, iya. Ketarik. Ya. Kalau tadi kan bilang kenapa Latif apakah akan tertarik berpolitik? Saya mantan presiden loh. Saya pernah jadi presiden, kan. Betul. Presiden mahasiswa. Ya, itu yang menarik. Pernah menjadi presiden, tapi kemudian tidak terjun ke politik praktis. Itu menarik itu, Kang. Iya, saya pernah. Ya karena memang saya merasakan kalau saya pribadi ya nggak tahu nanti kalian bisa melihat. Saya merasa perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak kebenaran, hak-hak rakyat, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan masyarakat. Kalau kita bicara tentang apa tujuan negara kita tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita, kalau mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat dan lain sebagainya. Kalau saya melihat karena itu bisa saya perjuangkan di jalur yang non-politism atau non-politik, maka saya memperjuangkannya di jalur yang saya bisa. Walaupun mungkin bagi seorang efeknya sangat sedikit kalau kita terjun dan kita bisa terjun ke praktis, itu akan lebih besar lagi. Rasanya sih tidak kuat untuk terus berjuang, karena lagi-lagi penuh dengan perjuangan untuk bisa memperjuangkan itu. Dan
barangkali saya secara ini energi saya rasanya saya belum bisa fokuskan, salurkan untuk terjun dalam politik praktis, dan rasanya tidak akan berjuang ke arah sana, kan. Nah, kalau Kang sendiri kenapa tidak terjun? Kan secara kedewasaan, secara literasi, secara pemahaman sudah sangat kuat gitu. Kenapa tidak ingin terjun langsung ke politik praktis? Itu kan pertanyaan juga. Iya, kembali nanya Kang ya. tapi gini, yang jelas Kang, kita ini kan para pejuang civil society ya. Dalam artian civil society itu tentang kewarganegaraan, tentang masyarakat. Yang tadi Kang Latif sampaikan sama dengan saya logikanya, bahwa kita itu membutuhkan tetap orang yang memang berada juga di luar sistem. Jadi kalau pemerintah itu secara resmi dikontrol memang oleh yang namanya ada anggota legislatif di sana, tetapi juga kan yang mengontrol semua itu siapa? Ya masyarakat harusnya. Maka ada civil society Kang, ada NGO kalau organisasinya ya. Tapi kan dalam materi civil society itu kita harus betul-betul fokus dalam edukasinya. Makanya kenapa saya lebih concern, kalaupun perjuangan saya itu di edukasi Kang Latif. Jadi kalau ditanya personal ke saya, kenapa saya lebih banyak di pendidikan, justru saya ingin tadi ikut setidaknya mensupport kedewasaan di dalam politik melalui pendidikan. Makanya hampir Kang Latif saya itu ngelola pendidikan dari level TK ya Kang ya. TK, SD, SMP, SMA, sampai kampus itu. Jadi saya dari level TK sampai kampus itu. Artinya saya tahu betul bahwa memang bukan perkara mudah gitu. Untuk berjuang di edukasi aja itu bukan perkara mudah. Kayak gitu. Apalagi kalau kita bicara konteks Indonesia Kang, ada 250 juta penduduk kita, begitu kan ya. Dan pendidikan juga kan belum merata-merata amat, begitu. Apalagi kalau kita tahu mereka yang belajar juga di sekolah-sekolah masih ada yang tadi Kang Latif sampaikan, masih narrow-minded. Sekolah sih tinggi, tapi narrow-minded kan repot kan. Sekolahnya tinggi, tapi narrow-minded. Kan harusnya orang makin tinggi sekolahnya semakin open-minded ya. Bukan narrow-minded. Ini ada orang-orang yang tinggi sekolahnya, tapi narrow-minded. Gitu. Nah, ini kan yang jadi PR juga Kang, kita yang di dalam dunia pendidikan. Oh ya, satu lagi Kang Latif, saya harus mengingatkan bahwa ada konsep, kalau di Indonesia itu ada menarik itu. Ada namanya negarawan, ada yang namanya politisi. Biasanya kalau politisi itu mereka yang terlibat langsung di dalam politik praktis. Itu namanya politisi. Tetapi apakah semua politisi negarawan? Belum tentu. Tetapi apakah semua negarawan politisi? Belum tentu juga. Artinya mungkin orang-orang kayak para pejuang pendidikan, meskipun tidak terlibat langsung di politik, mereka sebetulnya bisa juga disebut sebagai negarawan kan, meskipun bukan politisi, begitu. Nah, sebaliknya, ada juga orang yang aktif di politik kan, bukan negarawan. Kenapa? Karena dia barangkali lebih fokus memikirkan masalahnya saja, atau partainya, atau kelompoknya. Makanya, kalau dulu sempat ada diskusi, bangsa ini minus negarawan, atau defisit negarawan. Itu dalam konteks tadi kan, mereka yang berpikir beyond dari semua kepentingan-kepentingan sesaat, berpikir jangka panjang dengan visioner, kira-kira bangsa ini mau dibawa kemana. Nah, kayak gitu. Nah, satu hal lagi Kang Latif yang di filsafat ini yang sekarang jujur aja ya, kita itu penting juga sih narasi-narasi besar ya. Perlu filsafat juga mengarah ke sana. Jadi narasi besar itu adalah satu diskusi mengenai bangsa kita ini mau dibawa kemana. Misalnya tahun 2045 kita mau kemana? Tahun 2000 Quo Vadis Indonesia ya. Iya, Quo Vadis Indonesia. Jadi yang visioner, yang jangka panjang. Misalnya tadi Kang Latif bilang dengan adanya digital media tadi dan budayanya semacam itu, kita bisa membayangkan ke depan itu apa yang akan terjadi. Ini bangsa ini mau dibawa kemana? Kan harus ada nih para pemikir. Kalau dulu sih Kang yang melakukan ini ya para filsuf sih yang melakukan ini. Kalau di kita nyebutnya negarawan. Aduh kan saya enggak lah. Kemudian kalau dulu kan ada orang yang besar-besar ya kan, misalnya kenapa posisi seperti Cak Nur penting. Dulu Gus Dur juga sama ya. Gus Dur yang sebelum beliau juga memang masuk ke dunia politik juga kan dianggap rujukan pikiran-pikiran tentang ke depan nih bangsa mau kemana. Atau kalau sekarang misalnya kayak Buya Syafi'i Ma'arif relatif, itu kan penting gitu tokoh-tokoh kayak begitu. Atau seperti Gus Mus ya, kayak Mustafa Bisri, itu penting. Kenapa? Yang memang bicara mengenai, atau Cak Nun lah, ini Cak Nun nih misalnya, bicara mengenai ini bangsa ini harus cerdas, harus waras gitu kan, mau kemana. Nah biasa tokoh-tokoh ini kan, yang saya sebut negarawan ini kan,
Justru mereka ini yang akan menjadi bumper kalau ada perpecahan, kan. Jadi ketika ada perpecahan politik, itu kan menjadi bahaya kalau turun ke rakyat. Perpecahan rakyat. Makanya kan harus ada yang menjahit nih. Anda boleh pecah di politik, tapi ketika kembali ke masyarakat tuh nggak pecah. Tahun 98 kan, coba perhatikan, ini agak praktis banget nih kita nih. Ketika Pak Harto turun, kenapa kita nggak jadi pecah seperti Mesir? Waktu itu ya. Kenapa kita nggak terjadi pecah seperti Suriah? Ya walaupun Suriah tentu Bashar Assad nggak turun ya. Tapi maksud saya seperti Mesir misalnya. Ya? Karena di masyarakatnya banyak perekatnya. Dia tokoh-tokoh agama tetap merekatkan diri, tokoh-tokoh pentingnya. Makanya saya itu kadang-kadang jujur aja, Kang. Saya itu kalau bisa dikatakan menjadi kritis terhadap orang-orang yang memecah belah gitu. Baik itu berasal dari politisi praktis tadi maupun dari masyarakat civil society. Nah sekarang itu kan ada, Kang, orang-orang yang di civil society tapi juga memecah belah, kan? Ada kan? Dengan narasi-narasi kebencian kepada pihak lain gitu kan. Ada itu. Di kelompok mana pun ada, bahkan banyak. Maka saya bilang, wah ini harusnya filsafat dikembalikan untuk mengkaji begini-begini, Kang. Jadi bagaimana sebetulnya peran kita di masyarakat harusnya menjadi perekat, bukan pemecah belah begitu. Ya. Sekarang sih apalagi era post-truth memang agak susah, Kang Latif. Era post-truth memang jadi orang udah nggak lagi percaya dengan narasi besar. Jadi dianggap ya nggak jauh-jauh lah. Kayak saya juga, kan, kalau studi dalam kajian agama misalnya itu nggak gampang, kan. Kan orang melihat afiliasinya, wah ini agamanya Islami apa misalnya gitu. Islam liberal kah atau Islam konservatif kah? Kan jadi susah kitanya. Jadi agak susah. Tetapi meskipun demikian, kan, nggak boleh berhenti diskusi. Kita harus terus diskusi. Karena hanya dengan cara itulah kita menyelamatkan bersama-sama bangsa ini dari nama perpecahan, kan. Gitu. Yes. Oh ya, Pak, ini menarik. Saya sebelum tidur jam 11 malam tadi ya, jam 11 malam tadi malam. Sebelum tidur saya bikin polling sederhana di kalau rekan-rekan tertarik silakan. Saya ada 2 pertanyaan. Salah satunya adalah saya tanyakan, apakah Anda suka politik? Itu saya share di IG live saya, di IG story saya. Polling sederhana, apakah Anda suka politik? Ternyata mengejutkan. Saya kira orang tidak suka politik. Ternyata 75% per tadi pagi ya jam 5 itu, ya mungkin karena banyak orang tidur ya, jam 11 saya posting, jam 5 saya lihat itu 75% suka politik. 75% suka politik. Itu mengejutkan juga bagi saya. Walaupun mungkin yang jawab belum terlalu banyak, baru sekitar 12 orang ya. Karena mungkin tadi postingnya jam 11 malam, mungkin banyak orang ini. Tapi 75% suka politik. Tapi walaupun mungkin saya nggak tahu apakah memang suka politiknya adalah suka mengikuti berita-berita politik, suka mengikuti adrenalin dari politik, atau kalau saya sukanya adalah politainment. Saya sukanya adalah mengamati politik itu dari sisi lucunya aja. Hiburan. Jadi ketika hiburan, melihat berita dari manapun, saya anggap ini adalah seperti ini, arah seperti ini. Ini adalah kajian untuk mengolah pikiran, mengolah kritisisme tadi, juga termasuk juga mengolah hiburan saja gitu, lucu-lucu gitu ya. Termasuk saya sering mengamati buzzer dari berbagai macam pandangan ya. Karena Instagram saya bebas saya ikuti gitu. Dari kubu A, kubu B, posisi pemerintah saya ikutin tuh lucu gitu. Dan itu mungkin kesukaan itu barangkali ya orang netizen yang ada di follower saya menganggap saya suka politik. Tapi mungkin kalau ditanya apakah akan terjun politik praktis, belum tentu mereka tertarik barangkali seperti itu. Iya. Nah, betul. Itu. Iya, memang itu sebenarnya itu menarik sih, kan, kalau polling tadi betul ya, Kang ya. Itu menunjukkan kalau edukasi politik itu memang menjadi urgent, Kang. Karena banyak orang yang minat masuk ke politik sebetulnya. Nah, itu makanya kenapa perlu edukasi politik. Dalam artian edukasi itu ya mungkin bagi mereka yang mengkaji filsafat juga perlu turun gunung ya. Artinya turun gunung itu tidak cukup hanya di kampus, tapi mungkin juga mereka perlu membuat program-program penting dalam kaitannya dengan politik. Misalnya bagaimana politik itu dijelaskan secara teori dari mulai Aristoteles ya, sampai John Locke, sampai ke masa modern, Popper misalnya, terus gitu dikaji. Terus ada diskusinya begitu, ada studi kasusnya barangkali, membuat modul-modul, kayak gitu. Mungkin kayaknya perlu juga, Kang Latif, karena kalau memang itu betul, ya
ini saatnya sebetulnya untuk mereka yang punya concern juga dengan filsafat harus berjuang juga di wilayah itu. Tapi, gitu. Saya nggak tahu apakah di dalam kurikulum filsafat itu ada satu mata kuliah khusus tentang ada filsafat politik. Filsafat ada politik. Khusus ya. Ada. Okay. Ada. Jadi ada filsafat politik, ada filsafat sains, itu kan. Ada filsafat alam atau kosmologi, ada filsafat tentang ontologi, ada filsafat tentang etika, kayak gitu ya. Jadi ada epistemologi dan lain sebagainya. Ada kan. Dan menurut saya itu harus ya, mau nggak mau kan. Tapi kita bicara tentang kritisisme ya. Karena kalau bicara berpikir kritis, itu pintu masuknya nggak bisa melulu pragmatis ya. Harus punya akar yang kuat. Dan yang paling mungkin masuk itu ya filsafat. Makanya saya selalu meyakini kan one of the function dari filosofi itu adalah bagaimana dia menjadi fondasi berpikir yang bisa digunakan juga untuk ilmu-ilmu lain. Di antaranya tadi, kritisisme itu bisa dimunculkan melalui fondasi filsafat. Yes. Sudah 1 jam kita. 1 jam ya? 1 jam. Nggak terasa. Iya. Sebenarnya ada satu cerita, ada game menarik sih sebenarnya. Katanya kalau bicara, ada perbincangan tuh yang nggak bakal habis. Kalaupun kita bicarakan sampai begadang, kita akan tetap asik gitu. Pertama adalah cerita tentang cinta. Biasanya orang punya pengalaman cinta gitu ya itu. Maka kayaknya filsafat cinta kita akan bahas lagi itu nanti yang seri kedua. Kemudian yang kedua adalah cerita tentang hantu. Jadi kalau bicara hantu, biasanya punya pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain tuh. Oh iya kemarin tuh temen gue cerita, itu gak bakal habis-habis tentang hantu. Yang ketiga adalah katanya politik. Itu juga akan seru gitu. Bahkan makin malam biasanya kalau bicara politik makin panas gitu ya. Betul. Tetapi lagi-lagi kita akhiri saja perbincangan itu tentang filsafat politik. Nanti kalau misalkan request, mau ada lagi silahkan. Tetapi lagi-lagi kita membahas bukan dari sisi pilihan Anda yang apa yang akan Anda pilih terkait dengan pilpres maupun pileg dan lain sebagainya. Tetapi kita memandang adalah politik dari sisi filsafat dan seperti apa kita memandang sebuah politik dari sisi kebijaksanaan, minimal dari sisi kritisnya dari seorang filsuf atau cara berpandang filsafat. Tadi sudah kita bicarakan tentang sejarah, teori, kemudian masuk ke hal-hal yang sifatnya praktis. Memang banyak lagi sebenarnya di pikiran saya dan juga di catatan-catatan saya mau kita bahas, tetapi lagi-lagi kita masuk 1 jam, Kang Aan. Nanti kalau ada tambahan, boleh kita tambah pada sesi yang lain. Siap. Dan ini silakan. Ya, Kang Latif, dan apa yang kita bahas ini kan nanti ini sedang dinarasikan ulang. Itu insya Allah menjadi buku yang diterbitkan atas nama Kang Latif dan juga atas nama saya. Jadi nanti insya Allah tahun depan kita akan menerbitkan buku mengenai filsafat awam. Kayak itulah. Yes, jadi filsafat orang awam, Anda nantikan saja buku kita tentang filsafat, dan minggu depan atau Ahad depan kita akan berbicara tentang apa? Filsafat belajar. Yes, filsafat belajar. Gitu. Jadi nantikan saja itu ya, menarik. Karena memang filsafat itu sesungguhnya adalah belajar. Tapi bagaimana belajar tentang filsafat belajar? Kita akan bahas bersama dari sudut pandang yang sederhana. Baik, terima kasih banyak Kang Aan, waktunya yang selalu menggairahkan setiap hari Minggu. Terima kasih banyak yang sudah join. Ini malah semakin siang semakin banyak yang join di live kita, tapi lagi-lagi mohon maaf kami harus mengakhiri karena kami mulai dari jam 5:30. Kalau tidak sempat menonton, silahkan bisa tonton di IG TV kita, termasuk di YouTube kita, dan kalau memang mau penasaran punya literasinya, kita akan bikin buku. Dan terus ikuti. Kalau ada tema-tema silahkan boleh diusulkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini juga ada tadi Pak Tanir Santoso dan juga rekan-rekan saya yang juga sudah sangat join sekali. Terima kasih banyak atas apresiasinya dan atas atensinya selama ini. Terima kasih banyak. Lagi-lagi terima kasih Kang Aan. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup barangkali sebelum kita akhiri? Kita harus lanjutkan terus Kang Latif. Oke. Lanjutkan berpikir kritis, berpikir positif dan juga produktif kita. Oke, terima kasih. Sehat selalu Kang Aan. Salam buat keluarga. Sama-sama Kang Latif. Terima kasih. Selamat berkeringat setelah ini. Kalau Anda mau olahraga, selamat berkeringat. Yang tentunya keringat yang bisa membuat kita sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Kang. Yuk, saya akhiri.